Jadi ini barusan penulis tambahi oli samping ya. Dari pemakaian sekian masih baru nambah ini udah terasa ada peningkatan makin licin ya. Dari kecepatan tinggi makin licin olinya. Kalau ya tentu kalau kecepatan tinggi masih ngelawan angin ini nggak bisa, tapi ini jauh lebih licin dari sebelumnya. Oli yang penulis tambahkan adalah oli samping Revol ya, Revol 2T. Menghabiskan stok ya, bukan karena oli rekomendasi, tapi karena menghabiskan stok. Awal-awal gini pasti licin banget kalau Revol. Beda dengan Evolve 2T yang licinnya itu setelah beberapa saat. Emang licin banget ya kalau pakai oli 2T itu, oli mesin. Beberapa bro menggunakan oli samping untuk aditif bensin ya. Ada yang ngomong sip, ada yang ngomong nggak enak. Tapi ya rata-rata mengakui lebih enak pakai gas oli G1000. Kalau untuk penulis untuk sementara masih minyak wijen dan margarin. Kalau oli samping penulis tidak lihat kenaikan angka akselerasi ya, mungkin karena penulis nggak pakai campuran macam-macam ya. Jadi kalau pakai oli samping cuma ngerasa licin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini posisinya suara mesin sudah mulai kasar lagi ya. Jadi kira-kira 40 kilometeran lah, 60 kilometeran setelah pakai setelah pakai Revol 2T. Sekarang juga suara mesin sudah kasar lagi, sudah terhambat. Jadi ini rencana penulis mau tambah oli lagi. Jadi ada yang tanya mereknya aditif misterius itu apa? Ini ya mereknya ya. Kok ada endapan juga. Rupanya ada castor oilnya barangkali. Ya wis lah, kita pakai aja. Ini tulisannya San Moringa Burst Mysterious Engine Complete Formula, Zero Friction, No Engine Brake, Silent Wheel. Apa ya? 50 ml untuk 1 liter. Ini penulis nggak tahu ini botolnya botol apa ini ya. Ukuran berapa? Jadi penulis pakai cuma separuh ya. Kira-kira separuh. Mungkin 60 ml. Atau mbula wis piro. Ya wis lah. Itu ya. Mbuh ketok mang enggak dituangkan nih. Maaf kalau nggak kelihatan. Jadi ini aditif misteriusnya adalah peningkatan dari sebelumnya, katanya sudah diperbarui formulanya. Sebelumnya warnanya cenderung coklat, sekarang jadi ada merahnya. Dan rasanya untuk awal-awal ini sudah beda. Selain engine brake jadi lebih berkurang, lebih licin, juga halusnya juga sudah terasa dibanding yang sebelumnya. Jadi lebih licinnya lebih terasa sekarang. Kalau yang sebelumnya nggak begitu, terutama dari sisi suara masih kasar yang versi sebelumnya, yang sekarang sudah lebih halus.
RPM mesin tapi nggak begitu ngambang ya masih ya. Nah, ini rupanya terutama untuk suara ya. Ya wis lah, nanti penulis coba dulu pakai agak kencang juga. Ini penulis sudah coba ya, coba beberapa lama, sempat ngebut juga, sempat adu sama NMAX juga, kalah ya, kalah akselerasi dengan NMAX lain. Kayaknya sih ini aditifnya termasuk banyak mengurangi akselerasi ya. Jadi nggak sih, karena yang sebelumnya saja setelah pakai aditif ini akselerasi jadi ya, turun kira-kira 1 detikan gitu ya, 1 atau 2 detik. Penulis entah apakah bisa melakukan 0-100 dengan oli ini, karena ya mungkin tadi licin, sekarang juga mesin masih halus, tapi RPM mesin cepat turun. Jadi aditifnya ini bukan aditif untuk nambah performa, tapi nambah halus mesin ya, bukan halus suara. Karena ini suara mesin sepertinya masih tetap cepat, masih tetap agak kasar ya, masih asak-asak. Jadi ya ada peningkatan dari versi sebelumnya, tapi menurut penulis kok jadi nggak awet ya efeknya. Tapi ya lihat saja nanti kalau sudah dingin lagi gimana rasanya. Ini sekitar 2 kiloan dari kantor, dan suara mesin kasar. Akselerasi nggak kencang, RPM mesin cepat turun ya. Jadi ya rupanya aditifnya sudah habis ini. Jadi licin-licinnya aditif sudah berkurang banyak. Ini aditifnya termasuk agak aneh ya. Jadi pas 2 km dari kantor anu ya, nggak licin, RPM mesin cepet turun, engine brake ya cukup banyak. Penulis pakai macet kan ya, agak lama, jadi mesin idling terus gitu. Nah setelah idling terus itu mesin jadi licin, jadi idling membuat licin, engine brake jadi berkurang, RPM mesin jadi nggak cepet turun. Tapi terus kemudian penulis pakai lagi, jadi nggak licin lagi, nggak licin ya, malah terasa RPM mesin cepat turun. Jadi kayaknya ini aditif RPM rendah kali ya, penulis nggak paham. Tapi yang jelas aditifnya setelah pemakaian lebih jauh lagi jalan gini, suara mesin nggak kasar, ya gelidikan juga ada. Soal halus ini sudah mulai enggak halus ya. Ya nanti kalau bisa penulis melakukan 0-100, kita lihatlah hasilnya bagaimana.
rasanya bener ya, ini akselerasinya berkurang ya kayaknya ya. Padahal angin termasuk lemah sekarang. Penulis juga nggak merasakan betotan yang kuat. Ya apa yang nyimpulkannya? Ya dari coba aditif itu ya kayaknya memang ya yang paling terutama sekali itu, yang paling menentukan itu adalah bahan dasar oli. Begitu bahan dasar oli sudah ya terlalu cepat encer, terus nggak bisa ketolong lah ya. Aditif sebagus apapun dia bakal habis ya. Ini karena udah campur oli samping jadi hijau ya. Wah, jadi muncul glitter ya olinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk review oli drain oli Enduro 4T sintetik teknologi 20W50 ya. Singkat aja, olinya sudah waktunya diganti di 80 km, tapi penulis eman-eman ya, penulis tambahkan Revol 2T oli samping Revol 2T. Mesinnya jadi halus lagi, engine brake minim, RPM mesin nggak cepet turun, tapi cuma tahan sehari. Terus penulis berikutnya pakai aditif misterius versi 2, halus awalnya, tapi ya perilakunya agak aneh ya aditifnya ya, karena setelah dari kantor itu awal-awal kasar dulu, RPM mesin cepat turun, termasuk cepat turun. Tapi ketika sesudah macet-macetan jadi licin gitu ya, RPM mesin nggak cepat turun. Ya, cuma setelah itu, setelah jalan, jadi nggak licin lagi. 0-100 sudah jadi buruk ya. Jadi rupanya aditifnya itu banyak, jadi cukup mengganggu performa. Kalau penulis pakai setengah dari botolnya, botolnya itu pirang mililiter, tapi penulis pakai separuh yang 40, 30, 60, lah, pokoknya pakai separuh itu. Aditifnya terutama bikin halus gesekan mesin ya.
Tapi perilaku yang lain-lain rada aneh-aneh ya. Mbah apa sing bikin aditifnya jadi bersifat aneh gitu? Mengapa kok halusnya setelah dipakai idling cukup lama saat macet-macetan? Untuk kecepatan tinggi nggak ada pelicinnya ya, jadi aditif misteriusnya nggak bikin licin di RPM tinggi. Apa maneh ya wis ya. Enduro 4T itu kalau diklasifikasikan, di atasnya Shell Power, di atasnya Shell HX3, di bawahnya Orange, di bawahnya Win Formula Car ya. Sama Repsol ya, tentu Repsol lebih buruk. Tapi ingat ya, kalau beda kekentalan bisa beda lagi ya. Jadi kalau Enduro 10W40 itu ya nggak bisa disamakan dengan Enduro 20W50. Tipe yang penulis pakai adalah Enduro 4T VR46. Kayaknya sama Pertamina, diposisikan di atasnya Maestran Super maksudnya. Jadi mungkin Maestran Super bahannya akan lebih cepat hitam daripada yang Enduro 4T. Tapi masuk kategori grup 2 mungkin ya. Sementara itu yang Platinum, yang kelas grup 3 sintetik, itu bahan olinya cepat sekali jadi hitam, cepat jadi encer. Cuma menang ke tahan sekali terhadap penguapan. Tahan penguapan, cuma kondisinya jadi sangat encer. Entah itu hal yang bagus atau enggak, wis kayaknya kenapa industri oli sekarang kalau untuk yang sintetik bahannya kok pakai yang sangat cepat sekali jadi hitam ketika dipanasi. Padahal oli-oli sintetik zaman dulu tahan penguapan, tahan hitam semua ya, enggak secepat sekarang. Sekarang penulis pakai oli Orange, balik lagi, cuma bedanya sekarang pakai KCO. Kalau sebelumnya pakai minyak kedelai Mama Suka, sekarang pakai minyak jagung sawit KCO. Ya entah, nanti dilihat apakah lebih awet atau bagaimana dibanding dengan kalau campur minyak kedelai. Kalau feelingnya sih mungkin ya lebih licin ya, lebih licin daripada minyak kedelai. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.